Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi. Mantap ya, Pak Kiai itu. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Pak Kiai itu. Apa ya? Yang sama-sama kita hormati Ketua Tamir Mushola Rahim dengan serta seluruh jajaran pengurus, Bapak dan Ibu jamaah bersama di hari Senin ini di mushola ini yang kami banggakan, ya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama dan yang utama, tidak lupa bila dirinya kali kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahnya karunia nikmat taufik hidayahnya, sehingga kita bersama-sama bisa hadir di majelis Senenan ini. Semoga majelis ini membawa berkah masalah manfaat di dunia wal akhirat. Amin. Amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita dapat mengikuti ajaran-ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau, serta kita mendapatkan syafaatnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Saya tadi pagi ditelepon Pak Babang bahwa Pak Lisun dua kali tidak datang. Nanti ya langsung di strap. Ini penghukuman ini. Nanti datang terus. Ini jadwalnya untuk menyampaikan baru satu ayat. Menyampaikan ya satu ayat juga tidak apa-apa ya. Banyak tuh. Nah, untuk itu terus saya sudah diajak diskusi sama Pak Bambang. Sambil market diskusi. Kalau ternyata Pak Rajono nggak dikirimi materi dari Pak Bambang, jadi Amputase. ya saya ini materinya ya kita coba sore malam hari ini kita sama-sama kita pikirkan bersama untuk membahas satu hal yang sangat penting menurut saya. Bahwa kita di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Luqman itu ada contoh ataupun nasihat yang diberikan melalui surat 31 untuk menguatkan ketauhidan kita, anak-anak kita, anak turun kita, anak didik kita, lingkungan kita, generasi muda kita, supaya di dalam mengarungi kehidupan di dunia yang fana dan yang sebentar ini selamat.
minat dunia kata akhirat Allahumma amin. Selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, nanti udah kamar ya? Alhamdulillah, ya, selamat cukup. Nah, ada 6 bekal yang dicontohkan, yang disampaikan di dalam surat Luqman untuk generasi emas kita, generasi muda kita, supaya tidak menjadi generasi cerdas dan betul-betul dapat siap menghadapi segala tantangan zaman seperti yang ada sekarang. Pertama adalah kuatkan tauhid. Jadi bagaimana kita mengenalkan dulu tentang Allah, tentang tauhid, tentang keesaan Allah sebelum hal yang lain. Jadi kalau kita sering kali membaca surat Al-Ikhlas, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diyakini betul, diyakinkan betul juga kepada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Juga disebutkan sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah di sisi Allah adalah Islam. Inna dina indallahi Islam. Untuk bisa menanamkan anak-anak kita, generasi muda kita, hatinya itu ada Allah di situ. Itu memang tidak mudah perjuangan. Ya. Makanya dalam keseharian kita sering kita mengingatkan anak kita, anak mulai dulu Bismillah, mau berangkat sekolah, mencari ilmu atau bekerja, kita pun juga memberikan contoh untuk senantiasa ingat kepada Allah, dan insya Allah dengan begitu itu dicatat sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Jadi mau kalau ada apa-apanya di jalan, ya, itu insya Allah termasuk jihad fi sabilillah. Kalau ada apa-apanya, syahid. Allahumma amin. Ya Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, sama yang dicintai, bahwa yang kedua adalah bagaimana kita menanamkan rasa cinta, rasa hormat terhadap orang tua dan guru-guru kita, orang-orang yang lebih tua dari kita dalam arti yang luas, kepada anak kita, kepada generasi muda kita. Dalam Al-Quran surat 31 ayat 14 disampaikan bahwa bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Jadi kita diperintahkan memberikan pendidikan kepada anak kita, kepada diri kita, kepada keluarga kita, kepada generasi kita, kepada lingkungan kita, ya kepada jamaah kita ini bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah dan kepada kedua orang tua, baik itu yang masih ada ataupun yang sudah tidak ada. Tentu kalau yang sudah ada caranya berbeda dengan yang sudah tidak ada. Maka misalnya untuk itu ridho Allah itu ada di ridho orang tua dan juga guru yang mengajari anak kita, guru-guru kita,
sepandai apapun, setinggi apapun, tanpa adab, tanpa etik, tanpa keluhuran budi, itu bisa jadi ilmunya tidak berkah. Jadi ilmu alim atau pinter pandai harus diperjuangkan, ya. Tetapi yang tidak kalah penting itu adalah bagaimana adab etika kita, anak-anak kita, saudara generasi muda kita, dan juga keluarga kita. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selanjutnya Allah di dalam surat 31 disebutkan di dalam ayat 17 yang artinya, ini masih di dalam surat Al-Mulk. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegah mereka dari hal yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Perkara yang penting nggak jelas tadi Pak Ustaz. Ya, Perkara yang apa tadi? Termasuk perkara yang penting. penting. Ya, penting. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka inna dzalika min azmil umur. Yang perkara yang penting min azmil. Jadi di dalam diri kita ini memiliki tanggung jawab yang sama sebagai khalifah di muka bumi, cuman berbeda posisi masing-masing, ya itu penjabarannya, aplikasinya sesuai dengan tanggung jawab kita ketika di mana kita berada. Nah ini jadi saya ingat sedikit di sini ilustrasi saja ketika waktu itu Pak kita jadi ada di Pondok Madinah itu ada rombongan dari FPI itu apa? FPI. Oh, FPI. Front Pembela Islam. Itu dari segala penjuru ya, datang ke sana, audiensi, kemudian minta bertemu, menyampaikan banyak hal, terutama tentang bagaimana kemaksiatan di Kabupaten Semarang ini, karena di wilayah Bandungan itu bisa tidak ada atau bisa musnah, bisa berkurang kalau terjadinya kenyataannya dan begini itu mengumumkan banyak hal yang dia ternyata punya data faktanya yang disampaikan, ya termasuk misalnya waktu itu kan karena di situ ada unsur polisi, ada unsur pidana di situ, ada. Dia sampaikan apa, mau sampaikan apa itu Pak? Coba bagaimana itu bisa miras misalnya, ataupun apalah kemaksiatan misalnya. Tapi kalau kemudian ada yang backup, memiliki dan yang lain mengaret segala macam, nah itu Pak seragam kan? Ada seragam, coba Pak seperti itu, apa seperti itu? Bukan seperti itu. Maksudnya kalau saya kan mirip-mirip waktu itu satpol kan mirip-mirip polisi, bukan, itu kan satpol, ini bukan. Dan waktu itu dijawab oleh Pak Katok itu Pak Gandhi mereka jawab ini sampai aja jadi begitu itu nanti akan tidak sebagainya. Nah
Kemudian yang disampaikan itu adalah di antaranya itu bagaimana pemerintah dalam arti yang luas ya, dari itu unsur eksekutif legislatif itu punya tanggung jawab amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang disampaikan. Dan dia mengatakan kenapa dia mengadakan begini begitu itu karena memaknai amar ma'ruf nahi munkar. Jadi pertama nahi munkar, mengurangi kebatilan, mengurangi masalah. Nah, untuk itu dalam hal yang seperti itu kita tarik pada diri kita di lingkungan paling dekat dengan kita, bagaimana kita bisa memastikan nahi munkar. Kalau amar ma'ruf sudah keseharian kita lah, dan istilahnya berbuat kebaikan itu pun juga beragam kita memaknainya. Kadang-kadang kalau saya juga salut pada teman-teman majelis tabligh itu bisa mencoba untuk berkomunikasi untuk misalnya membiasakan sholat berjamaah, ke masjid, berdakwah itu. Tapi kadang-kadang kita sudah punya sikap permisif untuk wah itu sudah zamannya serupa kayak ini. Nah itu memang tidak boleh terjadi pembiaran ataupun hal-hal yang terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar. Itu tetap merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang muslim dalam lini masing-masing, dalam kadar kekuatan kita masing-masing. Kan kita kalau melihat kemungkaran rubahlah dengan tangan kekuasaanmu, ya. Kemudian kalau tidak mampu dengan lisanmu, ya, ucapanmu enak, aja ngomong, rapi dan sebagainya. Kemudian kalau selemah-lemah iman adalah dengan berdoa, kalau itu dan mengakui bahwa itu tidak benar. Tetapi kalau bisa kita punya kekuasaan, punya kewenangan, ya itu. Dan itu alhamdulillah ketika ada amanah seperti itu sedikit yang mungkin juga sebagai sebagai salah, bukan merasa bagaimana, tapi contohnya yang ketika saya bertugas sebagai satu PP itu saya buat, karena saya kalau operasi miras anak-anak di alun-alun Bogor itu ketemunya mudah, dia belinya di mana? Alfamart, di Indomaret itu ada yang perkara alkohol campur segala macam, bingung ada. Nah itu besok mau ujian, habis itu usah di sana malah uji. Dan wah kok begitu? Setelah kita lihat juga, oh ya waktu itu ya itu jualan yang alkohol, kita bersurat aja pada regional yang Semarang sana, baik Alfa itu untuk menarik tidak menjual beli minuman yang beralkohol, ternyata ditarik semuanya. Alhamdulillah itu hanya sekelumit tangan yang tadi. Kalau melihat kemungkaran, rubahlah dengan kamu kekuasaan yang hanya sedikit seperti itu pun bisa. Hadirin hadirat rahimahullah. Selanjutnya di dalam surat 31 ayat 17 sampai di sampingnya juga dirikanlah sholat, ajak kebaikan, cegah kemungkaran. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Untuk itu, kalau kita memaknai, menjabarkan bagaimana untuk zaman sekarang ini, terutama di lingkungan katakan ya lingkungan pendidikan ini, sebenarnya saya di
setiap sekolah kan sekarang ada musola. Tapi apakah sudah difungsikan? Kemudian di dalam lingkungan ini juga ada musola, ada masjid. Apakah itu sudah diterapkan dengan untuk gerakan, untuk edukasi, untuk penyadaran, untuk sholat berjamaah misalnya. Kemudian dan tentu itu sudah dilakukan edukasi, nasihat, hiburan segala macam. Tapi dalam pelaksanaannya mesti ada pasang surutnya. Kemudian saya di Komite SMP Negeri 1 itu mengamati hal seperti itu jamaah anak-anak ketika sholat. Ketika saya pernah belum lama ini juga sholat Jumat di sana, ada dilaksanakan sholat Jumat. Itu kalau tidak dioyak-oyak, itu ya tidak datang-datang. Memang anak-anak itu masih saatnya dioyak-oyak ya ini anak SMP. Saya bisa memastikan ya gitu. Nah, kalau di sekolah memang tanggung jawab sekolah, tapi kalau di rumah tentu tanggung jawab orang tua. Tetapi ini perlu kolaborasi di lingkungannya juga demikian. Cuma caranya mungkin berbeda. Jadi hal yang baik itu belum tentu mudah lancar jalannya, tapi harus diperjuangkan bersama-sama. Kemudian sholat itu memang ibarat mengecas atau ini kalau nggak dicas ini kan nanti nggak bisa dipakai. Ini ya sholat itu diantaranya adalah dalam satu hari 5 waktu. Itu yang wajib yang kita insya Allah jalani setiap hari. Tentu ada amal-amal sholat yang lain yang sunnah di waktu malam dan sebagainya. Sholat qobliyah ba'diyah. Untuk itu diperlukan, walaupun itu hal baik, diperlukan keteladanan, diperlukan perjuangan, diperlukan kepeloporan. Kan kalau kita ujar ngomong tapi kalau tidak melakoni kan ini. Tetapi kalau kita ini misalnya dalam hal berbicara menyampaikan 1-2 ayat begini, kalau tidak tentu semuanya yang kita omongkan itu semuanya sudah saya amalkan. Kalau semuanya selalu kita amalkan, tetapi itulah manusia yang mana kita senantiasa bermohon pada Allah atas berkat rahmat Allah, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Allahumma amin. Tapi tetap juga diniati, diperjuangkan untuk bisa. Kemudian juga ada nasihat yang sangat penting juga. Sabarlah atas apa yang menimpamu, sebagaimana tadi di dalam ayat 17 yang sudah kami bacakan. Kemudian ayat yang lain yaitu jaga adab dan akhlak. Ayat 18-19, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi dengan aku. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, ini peringatan dari Allah dalam surat Luqman surat 11 ayat 18. Kemudian dilanjutkan di ayat 19-nya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Suara keledai itu gimana? Mengending, tidak melengkung. nah, jadi supaya kita tidak mendengar seperti suara keledai, ya kita mungkin bisa nasihati anak kita, keluarga kita, jangan bersuara melebihi suara orang tua. Dan itu memang betul tidak boleh. Anak itu melebihi suaranya dari suara orang tua. Kadang-kadang dinasihati 1-2 menyampaikannya
Jangan jawabnya sampai 10, 12. Iya. Nah ini, jadi sekarang berpulang kepada kita, kepada kalau kita istilahkan ini konsolidasi lah. Katakan ini yang lingkungan kita aja lah, jamaah kita ini, jamaah Ar-Rahim ini, jamaah Ar-Rahim ini tentu karena memang kita termasuk jamaah tidak tetap ya, karena dia jamaah buber, jamaah tidak tetap. Atau mungkin saya lihat di berbagai tempat-tempat masjid ya, sekolah tadi, kemudian yang di situ ada tempat di mana idealnya katakan kalau dari 100 orang muslim itu kalau mendengar adzan tentu paling tidak nah iso ya lebih dari separuhnya untuk melaksanakan sholat, terutama yang laki-laki Bu. Kalau yang ibu-ibu itu malah di rumah itu juga lebih baik Lebih di rumah lebih utama yang laki-laki, dan itu sudah ada di berbagai tempat ya, insya Allah di lingkungan sini Masjid Ar-Rahman, Masjid Al-Ikhlas, Indonesia Mulyo itu, kemudian juga Al-Mabrur kalau pas ada acara ada acara kali ya oke, tapi ya enggak ya paling 2 lari 1,5 paling 1,5 2 lari kalau sholat itu asar. Saya ketemunya ya beli ini sering-sering kalau pas ke situ. sekarang pindah Pak di dekat kantor. Oh gitu, jamaahnya di situ. Iya. Oh, Soalnya bisa sekalian adzan di situ. oh iya. Nanti ada berarti ya. Nggih. Lah, marilah Bapak Ibu sekalian kita tawasaw bil haq untuk saling menasihati dalam kebaikan, dan kita memang bukan yang banyak itu yang baik, tetapi yang baik itu adalah yang diamalkan. Mari kita mencari jalan, nanti insya Allah akan ketemu jalan terbaik untuk apa yang menjadi permasalahan yang kita hadapi, hal-hal yang menjadi PR bagi kita dalam rangka membangun, mewujudkan generasi muda. Dan sebetulnya kalau dulu itu ada hal-hal yang cukup dipopulerkan oleh pemerintah, misalnya ada namanya JBM ya, jam belajar efektif masyarakat. Mungkin Bu Ida waktu di SMP 1 ada pernah dengar. Jadi anak-anak itu melalui berjenjang, mulai dari bupati, camat, lurah sampai pada itu ada gerakan bagi sekolah-sekolah itu jam belajar efektif masyarakat. Jadi ada pedulian atau kebersamaan untuk mengingatkan kalau di dalam rumah ya anak-anak kita di lingkungan si tongkrong itu ada semacam kayak satgas itu mengingatkan bahwa ini jamnya anak belajar ya, anak ngaji gitu. Ya, utamanya JBM itu ya di waktu maghrib sampai isya, kalau pagi ya pagi. Tapi sebetulnya memang hal-hal seperti itu melalui pembiasaan yang baik itu insya Allah akan nanti terbentuk. Kayak gerakan matikan TV, kalau mulai maghrib begitu adzan Allahu Akbar ya harus itu sholat masjid jamaah di rumah, kalau yang ibu yang putrinya dan lain sebagainya. Jadi memang mungkin tidak terasa kebaikan kebiasaan yang kecil kelihatannya, tapi kalau itu diamalkan dan dimulai dari diri kita sendiri dan nanti akan mengajak, akan bersama-sama dengan yang ada di terdekat kita, nanti akan dirasakan hasilnya beberapa waktu kemudian. Saya kira itu, anak ini sudah mau isya ya, nanti barangkali ada pertanyaan ataupun ada masukan lah ya, ada penyampaian yang mungkin sejalan ataupun terutama yang sejalan dengan apa yang kita sampaikan, bagaimana bisa mewujudkan secara bersama-sama menjadi tanggung jawab sosial kita untuk bisa membimbing adik-adik, anak-anak kita, generasi muda kita
supaya menjadi keluarga yang pandai, cerdas, tapi berakhlak mulia dan juga pandai birrul walidain. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, tentu kita orang yang sudah lebih dulu lahirnya dari anak-anak kita menjadi tauladan, menjadi pelopor dan menjadi contoh bagi generasi muda kita. Demikian yang bisa kami sampaikan dan mohon maaf apabila ada salah khilafnya dan juga ada kekeliruannya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah wa minar rasul asy-syafa'ah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.